tes. Selamat siang semuanya dan selamat datang di Auditorium Ali Alatas, Sekretariat Foreign Policy Community of Indonesia. Perkenalkan, saya Nadira dari FPCI Climate Unit yang akan memandu acara diskusi publik yang bertajuk Indonesia menuju COP28, mau dibawa kemana kebijakan iklim kita pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Korps Diplomatik, pegiat iklim, dan organisasi kepemudaan yang hadir di sini maupun yang bergabung dengan kami secara online. We also welcome Excellencies Ambassador of the UAE and the Philippines who are joining us here, and also the Ambassador from Qatar who are joining us virtually. Para hadirin Foreign Policy Community of Indonesia adalah organisasi independen dan non-pemerintah yang bergerak dalam bidang hubungan internasional. FPCI kini menjadi komunitas grassroots kebijakan luar negeri terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara, dan Indo-Pasifik dengan lebih dari 100.000 orang di dalam jaringan kami. Tidak hanya membahas kebijakan luar negeri dan hubungan internasional saja, FPCI juga berkomitmen untuk turut serta mengamati perkembangan isu iklim di Indonesia, serta mengadvokasikan aksi perjuangan iklim yang lebih konkret melalui berbagai program dan inisiatif yang berkontribusi terhadap tujuan bersama mencapai net zero Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan video profil FPCI sebagai berikut. Terdiam, ku melihat sadarku bertahun bersama terwujudlah terbayang yang terindah, yang terhampar berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta kaulah yang diinginkan aku dari mimpiku coba terbangkan khayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah, yang terhampar berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta kaulah yang diinginkan aku dari mimpiku coba terbangkan khayalku dari sadarku. Sebagaimana yang kita ketahui,
COP28 yang akan dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab, menandai penyelesaian pertama Global Stocktake yang mengevaluasi kemajuan global dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan demi merealisasikan target NDC-nya. Menuju perhelatan COP28, kebijakan dan isu pengendalian perubahan iklim apa yang diprioritaskan oleh Indonesia? Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk merealisasikan potensi iklimnya di global? Tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Dino Patijalal selaku pendiri dan Ketua FPCI yang juga akan memoderatori diskusi pada hari ini. Pak Dino, dipersilakan. Thank you very much, and I want to thank everybody for coming here, and our speakers and Ambassador Abdullah. And I have to tell you, I'm standing here today. I'm not happy guy. I'm not happy. The UN just came up with the global stocktake, because after Paris, they have to come up with stock takings for every 5 years since 2023. So this year they came up, and then the next global stock taking will be 2028. And what did they say? That yes, countries are trying, more NDCs, but we are not on track to reach the goal of climate below 2 degrees and hopefully 1.5 degrees. We're not on track, right? So it's a serious thing because our window is really just this decade, right? If we want to achieve that net zero world, 2050, our window is just this decade, right? So there's a lot riding in COP28 in the UAE, and there's a lot at stake, right? And what worries me is the United States has announced it will give over 100 billion to Ukraine and Israel. That's the kind of money that we've been asking from the developed countries annually for climate finance, right? And what does that mean? That means now there are competition for finite amount of money, right? The wars in Europe will suck up a lot of money. The World Bank has said that if the war in the Middle East extends, price of oil will be $150, and that's bad for everybody, right, including for Indonesia. But more countries will arm up, right? And especially if we see something in the Taiwan Straits or other conflicts, countries will start competing for resources for their geopolitical needs. And meanwhile, the need for the global good, particularly climate change, there'll be less and less money for it, right? So I'm glad that in UAE at the COP28, climate finance will be very much addressed, despite the very difficult geopolitical and political and possibly economic difficulties, right? There's going to be some innovations. The ambassador will talk about this, but it is really a difficult year this year for climate politics, right? And I look forward to very good, honest discussions. As I said, FPCI is not a cheerleader. We are a place where people think objectively, rationally, and secara dingin, in cold fashion about the challenges of our time. So I have the great pleasure to invite my good friend, my dear brother, Ambassador Abdullah, who has to catch a plane today. After this, plane is 6 o'clock, but he flies first class, obviously. So they will delay the flight for me. And if you can ask Emirates to do the same for me, that will be great. Yeah, okay. Ambassador Abdullah, the floor is yours. Thank you very much, my dear friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Your Excellency, Dr. Dino Bati Jalal, founder and chairman of Foreign Policy Community of Indonesia, dear speakers and panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Good afternoon and salamat sore. Just before starting my speech, I do, hope that peace will flourish and peace will be around the world. And what you have just touched and you elaborated on how climate change is being in difficult position, but I think we all have to unite and all have to work together. I will articulate during my speech today on certain initiatives that we as UAE, as president of the COP28, and how we are articulating our position not only with the world, but in particular also with Indonesia. It is my pleasure to extend my sincere gratitude to my friend and brother, you, Dr. Dino Bati Jalal, and your, of course, great team. I can see a very talented and very energetic team you are surrounding yourself with. And I would like to praise you also for organizing this important and timely discussion under the theme, Indonesia's Road to COP28. Where are we taking our climate policies? And I believe this is a very important and tangible, venue or platform to discuss this timely and important topic that is not only touching Indonesia, but it is also touching each and every one of us around the world. It is a timely and important discussion because the world's attention is currently turning again to Expo City Dubai, which will host the 28th session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention Climate Change, which is the COP28, from November 30th to December 12th of this year. Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, I always find it relevant to begin my remarks by praising the rapid transition in the UAE-Indonesia relationships, which has always been elevated to a strategic partnership thanks to the strong relations between the leaders of the two countries and their vision and guidance to identify our common interest and keep the relationship into the right track. As I mentioned earlier, this discussion panel is important and timely, as the UAE has started the countdown to the COP28, which will be held from the 30th of November to the 12th of December of this year, to unite the world towards agreement on bold, practical, and ambitious solutions to the most pressing global challenge of our time. This major global event will welcome high-level participation, including over 140 heads of state, which we have also received the confirmation of His Excellency Joko Widodo to be also part of this global event. Senior government leaders, over 70,000 participants, and more than 5,000 media professionals will be also available to cover the event. Since the inception of the United Arab Emirates in 1971, the UAE has supported the global climate agenda as a country at the heart of the climate impacts and undergoing a major energy transition. The UAE has long viewed climate changes as a challenge that must be overcome. The UAE is hosting the COP28, which will build on the country's track records of action to meet the global climate challenges. The UAE is a global hub for logistics, transportation, green technology, and is at the crossroad of business, commerce, and tourism. The country is therefore uniquely positioned to build bridges and foster consensus and accelerate inclusive climate progress. My country, the United Arab Emirates, is the first in the region to ratify the Paris Agreement, the first to commit to an economy-wide reduction in emissions, and the first to announce a net zero by 2050 strategic initiative, proving its commitment
to raising ambition for climate action. COP28 is of particular significance as it marks the conclusion of the first global stocktake, as you have mentioned, Dr. Dino, which is a comprehensive assessment of the progress made in achieving the goals of the Paris Agreement. Acknowledging that the world is off track. You've already mentioned this, and I thought that you were hijacking my speech. The UAE, as a COP28 presidency, will work to keep the 1.5 degrees goal alive and ensure that the world responds to the stocktake with a clear plan of action, including measures that need to be put in place to bridge the gaps in progress. Sustainable agriculture will also feature prominently on the agenda at COP28, where participants will seek to support innovation to how food is grown and produced. We in the UAE believe that by working in unity, it is possible to solve even the most pressing situations. We must remember that we are not powerless. When we act with solidarity, we can overcome even the most intimidating challenges. We strongly believe that we can and we will reinforce and rediscover humanity's greatest strength, which is our capacity to collaborate, to overcome differences, and to harness the power of collective action. Based on this strong belief, the COP28 presidency has developed a comprehensive plan to enhance global climate action. This action plan is based on 5 different pillars. First, accelerating an organized, responsible, and equitable transition in energy sector. Second, developing climate finance mechanism. Third, focus on life and livelihood. Fourth, protecting and restoring ecosystems. And fifth, full inclusivity and engagement of all stakeholders. Will not leave anyone behind. So everyone will need to participate and everyone will need to engage in order to come with a concrete and practical actions to save the environment. Collaboration in environments and climate change is an integral part of the United Arab Emirates Indonesia strategic partnership. The UAE and Indonesia share the same vision regarding the importance of collectivity and inclusivity to address the challenges of climate changes. The two countries have excluded particular initiatives and projects to foster their partnership to play a vital role in driving a global collaborative response to climate change risks. In February of the year 2021, the UAE and Indonesia signed an MOU on cooperation in the field of mangrove management and conservation. Under this MOU, the UAE and Indonesia are working on launching joint programs aimed to studying, assessing, managing, protecting, and restoring mangrove ecosystem. Currently, the United Arab Emirates and Indonesia are collaborating to establish a state-of-the-art international mangrove research center to promote mangrove as a nature-based solution to fight climate change. This International Mangrove Research Center will be established hopefully within a few months in Indonesia. But this is not only to serve Indonesia and UAE, but also to serve the worldwide. We will see researchers, expertise on the mangrove to come and participate and showcase their achievements and how we can do better together. Of course, I can say here that Indonesia is very much blessed with the highest number of mangrove trees and the highest number of different mangrove species in the world. Besides that, the UAE and Indonesia announced the launch of the Mangrove Alliance for Climate, which is the MAC, during the COP27 in November of the year 2022.
Led by the UAE and Indonesia, the initiative seeks to scale up and accelerate the conservation and restoration of mangrove ecosystem for the benefit of the communities worldwide. At the same time, the UAE is committed to support Indonesia's target of having 23% of its power generated by renewable energy by 2025 and 31% by the 2030. It is planned that His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, will soon inaugurate the Cirata floating power plant in Cirata, West Java, which is constructed by the UAE Emirati Masdar and BTPJB. Moreover, Masdar and PLN, also Nusantara Power, signed an agreement in September of this year to expand the capacity of Cirata floating solar plant from 145 megawatt to up to 500 megawatt. Ladies and gentlemen, climate change is our common enemy, and we must unite to fight it. We have no time to waste on disunity. We must look beyond short-term thinking. We must end the excuses and redefine our self-interest to a common interest. In closing, I call on all Indonesian stakeholders to utilize the COP28 to come up with initiatives and projects that support Indonesia's commitment to reduce emissions, to include food systems into Indonesian climate plans, restoring ecosystems, and transition to clean energy. We have to come through. We must unite, we must act, and we must deliver in Dubai this November. I thank you all, and I wish you a fruitful discussion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you. Ambassador, I know you're not allowed to receive gifts from anywhere, but at least we have a FPCI bag that you can bring to. I have the jacket. Now I have the bag. So, okay. So you can put your laptops and all that when you work. Thank you, sir. But you said today I'm flying first class. And the flight doesn't have first class, it has only business. Oh, okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. See you when you get back. Thank you. Thank you. That's wonderful. Thank you. Now I have the pleasure to call our panelists to take their seats. First is Dr. Matt Trilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas. Silakan, Pak. Dr. Agus Sari, CEO of Landscape Indonesia. Ibu Nadia Haddad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. And Tata Mustasya, Senior Global Strategist untuk Iklim dan Energi, Greenpeace International. Oh, did I miss somebody? Oh, Mbak Marlistia Citraningrum, sorry. Good. You can smack me later after this. Good. Let me begin with Pa Agus Sari. We just were talking about the global stock take and the fact that it is not. Oh yeah. Okay. So all right. I've been told to speak in bahasa karena there's an interpreter. Yeah. You can use it. Yeah. Yeah. Okay. Good. Jadi menurut, can you give us an overview mengenai global stock take ini dan juga tolong paparkan bagaimana untuk COP28 ini apa isu-isu yang penting dan apa tantangan bagi sukses COP28 ini. Terima kasih Pak Dino yang saya hormati, sahabat saya dan teman-teman semua yang hadir di sini dan juga di online. Stock taking, ya.
Yang pertama yang ingin saya lihat adalah bagaimana bencana sudah luar biasa besarnya dan banyaknya. Amerika misalnya sudah mengalami 23 kali bencana yang ongkosnya lebih dari $1 miliar. Itu cuma Amerika sendirian. Kita tahu bahwa barusan aja ada topan badai Ciaran ya yang menghantam luluh lantak Indonesia. Tentu saja tidak ketinggalan, ketiban banyak masalah, kekeringan kita luar biasa, yang mengakibatkan suplai pangan kita akhirnya gagal panen dan sebagainya yang membuat biaya pangan kita tinggi. Pemerintah akhirnya terpaksa meminta atau menghimbau untuk mengurangi konsumsi beras diganti dengan konsumsi lainnya. Ini adalah isu yang terbesar saya kira, dan pada COP kemarin di Sharm el Sheikh sudah ada satu mekanisme loss and damage ya, yang saya kira itu untuk pertama kalinya masuk ke dalam perjanjian, dan itu harus kita dorong karena semua bencana ini adalah akibat dari kita gagal dalam tanda kutip ya, gagal dalam memitigasi dan mencegah perubahan iklim, dan itu harus ada yang bertanggung jawab, dan kita akan tuntut dan harus kita tuntut tanggung jawab itu. Yang kedua mengenai emisi mitigasi ya, we've not seen emissions as high as today before gitu ya. Jadi despite janji-janji muluk, sebetulnya we are not on the right track. Tadi Pak Dino sudah bilang. Tentu saja ada sebabnya ya. Yang pertama adalah ekonomi kita yang luar biasa hancurnya pada saat COVID, dan juga karena ada perang. Sekarang ada 2 perang pada waktu yang bersamaan di dunia, yang pada abad 21 seperti sekarang ini saya nggak pernah membayangkan kita masih harus berkutat dengan masalah seperti perang. Tapi itu membuat banyak hal. Yang pertama adalah ekonomi kita slumping seluruh dunia. Kedua, interestingly enough, harga energi itu naik luar biasa karena supply-nya digencet gitu ya. Dengan sangat terpaksa banyak negara akhirnya yang tadinya luar biasa progresif untuk mendukung renewables harus balik ke fossil fuels karena itu yang ada, cuma itu yang ada akhirnya gitu ya, balik ke batu bara, baik ke gas, balik ke minyak. Harga batu bara, gas dan minyak akhirnya naik, dan dengan demikian itu akan meningkatkan emisi. Pada saat ekonominya membaik, hal-hal ini belum ditangani ya. Revolusi kita ke renewable yang tertunda itu tidak langsung immediately kembali. Ini udah mulai banyak fosil yang dipakai. Jadi itu yang kedua, mitigasi, ya kan. Jadi itu mesti kita tagih lagi. Gitu ya, mesti kita tagih lagi. Ketiga adalah means of implementation, teknologi, financing. Tadi ya, kalau satu negara bisa memberikan $100 miliar untuk perang, gitu ya. Kenapa globally itu susah banget cari 100 miliar untuk climate change, both untuk adaptation dan mitigation. We are putting our priorities wrong, gitu ya. Jadi itu yang saya kira harus kita bawa ke Dubai nanti, gitu ya, tagihan-tagihan itu. Saya kira itu. Baik. By the way, before ke Pak Material Zam, I understand last year itu loss and damage itu front and center ya dalam discussion ya. Tapi saya ada kesan untuk tahun ini udah banyak fractures nih dalam discussion ini, dalam arti tidak jelas siapa yang mau bayar dan siapa yang akan host the loss and damage summit, dan siapa yang akan terima uangnya itu. So is that a concern? Yes. Yeah.
Iya, sebetulnya juga sejak tahun lalu pada saat loss and damage itu didiskusikan, sudah mulai ada banyak kecurigaan sebetulnya. Ini beneran apa enggak sih sebetulnya gitu ya. Yang salah satu kecurigaannya adalah ini sih sebetulnya akan merelabel development aid gitu. Jadi development aid sudah on a daily basis mengalir dari negara maju ke negara berkembang, cuma belum di label sebagai climate change assistance, cuma belum dilabel sebagai loss and damage. Dan kecurigaan bahkan pada COP27 kemarin adalah jangan-jangan itu yang nanti terjadi. Sehingga pertanyaan tadi itu sangat valid dan sangat profound gitu ya. Saya membayangkan memang kalau sekarang itu kan ada GCF ya, Green Climate Fund, yang memang secara resmi ada di bawah UNFCCC, dan saya membayangkan itu akan masuk ke dalam situ, walaupun belum disepakati gitu ya, belum diputuskan oleh UNFCCC untuk menunjuk GCF untuk memanage-nya gitu. Tapi ya itu gitu, masih banyak ini sebetulnya diskusinya, dan dengan demikian mungkin di COP28 ini tekanannya adalah let us deal with it now and for the next period ya. Okay, thank you. Pak Meterilzam is from Bappenas. By the way, Pak Meterilzam, I don't know if you know about this. He works for me. Ya, waduh, saya kan he's pegawai negeri, kan gajinya dari pajak. Right. Benar kan? So you work for me, right? Yes. You work for them. Yes. Pak Meterilzam, dari segi Bappenas, kira-kira apa isu apa yang akan dibawa Indonesia ke COP28, dan apa bisa disampaikan mengenai komitmen pemerintah Indonesia untuk menuju COP28? Ada yang baru nggak nanti kira-kira juga ya? Baik, terima kasih Pak Dino. Teman-teman panelis yang saya hormati, teman-teman semua yang offline maupun yang online. Saya menarik sekali tadi awal mula diskusi kita mulai dari stock taking yang memang sudah off track ya. Dan tadi Pak Agus Ari sudah menyampaikan banyak hal. Nah, yang saya ingin tekankan kembali, tadi Pak Dubes menyampaikan bahwa kita perlu collaborative effort. Sudah, itu mutlak kalau udah urusan iklim. Nah, dalam konteks kita mengatakan bahwa ini collaborative effort, tentunya aspek mitigasi yang sudah kita tahu off track, mau tidak mau kita jelas-jelas harus lebih ambisius lagi. Kita sudah tahu banyak nih diskusi-diskusi mengatakan Paris Agreement komitmen-komitmennya mau 1,5 derajat, ternyata ya komitmen negara-negara masih terlalu rendah. Di satu sisi bencana sudah terjadi di mana-mana. El Nino di kita yang sekarang sedang kita alami, ini adalah yang ketiga dalam 10 tahun. 20 tahun yang lalu El Nino cuma sekali. Sekarang El Nino dalam 10 tahun udah 3 kali. Itu baru satu fenomena saja yang terjadi. Masih banyak yang lain-lain yang terjadi, sehingga isu climate change ini dan kaitannya dengan bencana, ini kita sudah mengalaminya. Dan udah bukan lagi plan ya, sudah harus action kalau untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nah, dalam konteks mitigasi, mungkin teman-teman juga semua sudah tahu, Pak Presiden sudah menyampaikan kita punya enhanced NDC pada waktu kita di Glasgow ya. Waktu itu kita sampaikan, kalau nggak salah 31,9 ya, 31,9 untuk enhanced NDC. Nah, oke, itu komitmen kemarin waktu disampaikan di COP sebelumnya. Saat ini kita sedang menyusun, bahkan sudah di DPR draftnya, rancangan pembangunan jangka panjang nasional, di mana muatan iklimnya itu kuat banget. Salah satu sasaran besar Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana kita bisa menurunkan intensitas emisi di 2045 sampai 93,5% menuju net zero di 2060. Apa itu intensitas emisi? Kita pengen emisinya turun tapi ekonomi kita tetap stabil, tetap naik, growing. Sederhananya emisi per PDB lah, kalau mau sederhananya. Gitu. Jadi emisi persatuan output ekonomi.
kita harus bisa turunkan sampai 93,5%. Itu adalah kontribusi kita. Ya, bagaimana kita bisa mengupayakan betul-betul collaborative effort tadi, kontribusi Indonesia sampai sebesar itu. Dan enhance NDC-nya mungkin nanti bisa kita sampaikan, ini pasti akan cukup alot nih Pak Dino, bahwa di dalam RPJPN untuk 2030 kita udah nggak bisa lagi main di 31,9%. Kita sudah harus dalam hitungan RPJPN yang sekarang sedang dibahas di DPR, mudah-mudahan nanti keluarnya sebagai undang-undang, target penurunan emisi kita itu bisa mencapai 51,5%. Itu ada di RPJPN draft sekarang. By berapa? 51 by 2030. Which is FPCI position, by the way. Just let you know. We hear you, Pak. Nah, jadi sudah pasti ini betul very very ambitious. Tapi kalau mau mengejar target net zero 2060 ya kita harus very ambitious. Nggak main-main net zero 2060. Memang effortnya akan luar biasa besar. Mulai dari sisi energi, mulai dari sisi lahan, termasuk juga industri dan limbah. 4 ini dan blue carbon satu lagi. Effortnya akan besar dan butuh bantuan dari mana-mana. Termasuk bukan hanya bantuan, tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah investasi. Green investment. Makanya di dalam RPJPN sekarang yang kita ingin tonjolkan betul selama 20 tahun yang akan datang, kebijakannya adalah green economy. Bukan lagi ekonomi biasa, jadi green economy yang intinya nanti akan transisi energi, circular economy, climate financing, yang seperti itu. Itu ada semua di dalam rancangan pembangunan kita. Jadi yang ingin kita tonjolkan betul nanti ada di dalam COP28 ini salah satunya itu. Salah satunya. Nah, yang kedua, ini yang menarik juga, kami kebetulan Pak Menteri didatengin langsung oleh Prof. Emil Salim. Beliau menyampaikan kegundah-gulanan beliau terhadap dampak dari perubahan iklim yang sudah terjadi di mana-mana di Indonesia. Points taken. Karena apa? Udah kacau balau kita. Sea level rise, abrasi, kebetulan saya baru pulang dari Lombok, abrasi di Gili Trawangan itu dalam 10 tahun 10 meter. Garis pantai kita hilang. Jadi 1,1 sampai 1,3 meter per tahun hilang garis pantai dari batas pasang surut. Itu belum lagi di daerah-daerah lain yang melaporkan bahwa garis pantai mereka makin lama makin shrinking. Itu persis seperti yang disampaikan Pak Emil. Nah, disambut baik oleh Pak Menteri dan kebetulan juga di dalam kita sudah membuat kajian yang cukup komprehensif yang dipakai Pak Emil juga untuk menanyakan itu ke Pak Menteri. Nah, kami menyambut baik usulan Pak Emil dan bahkan di dalam RPJPN pun sekarang target resilience kita juga ada, bahkan itu yang menjadi dominan karena itulah menjadi isu global. Dan kami sekarang baru tadi pagi juga sudah mengadakan rapat tingkat menteri untuk menyusun yang namanya instruksi presiden untuk ketahanan iklim. Jadi sekarang sedang disusun instruksi presidennya karena memang kalau tidak dibeginikan kok kayaknya nanti sendiri-sendiri semua gitu jalannya. Jadi ini harus ada komandonya yang jelas. Jadi presiden membuat sebuah instruksi dengan tugas pokok dan tugas pokoknya ini dan juga lokasi-lokasi intervensinya sampai di level kabupaten juga sudah ditentukan nanti. Nah, dalam kaitan itu ya tentunya kita juga ingin mendengungkan tadi aspek loss and damage karena mau tidak mau adaptasi ini kaitannya dengan loss and damage begitu kuat di dalam COP28. Memang betul pertanyaannya fundingnya segala macam ini pasti rame, pasti. Seperti saya juga ikut waktu di COP Bali dulu, kebetulan negosiasinya saya chair yang adaptation fund, ribut terus waktu itu, tapi alhamdulillah jadi. Yakinkan bahwa itu akan jadi, Pak. Walaupun pasti seluk-beluknya pasti rame lah. Tapi COP tahun lalu, COP 27 sudah ada komitmen untuk itu walaupun kita nanti ya mesti mencari-cari nih. Saya tahu persis masalahnya panjang kalau udah masalah duit.
komitmen 100 juta dolar, ya itu kan bisa dibilang katanya sih sudah hampir tercapai katanya, walaupun kalau misalnya dibalikkan lagi, itu kan sebenarnya banyaknya pinjaman. Hampir 80% yang komitmen 100 juta dolar itu isinya pinjaman yang rate-nya itu pinjaman normal, apalagi bukan lagi concession, apalagi hibahnya kecil banget, mungkin 1,5%. Jadi memang tantangannya besar, tapi kita tidak perlu jangan mundur lah. Ini betul tadi Pak Dubes, collective effort harus kita lakukan. Dan ya harus bersama, karena kita melihatnya bahwa oke lah sekarang developed countries dananya barusan ya mereka akui juga dananya memang politically ada yang masuk ke perang, ada yang masuk sekarang biodiversity sekarang juga. Ada komitmen untuk membangun GBF Fund sekarang. Sekarang jadi dana itu tertarik kemana-mana, belum lagi ODA. Jadi memang betul tadi ada kecenderungan kok ya mungkin saja nanti dana ODA-nya akan ditarik nih sedikit-sedikit ke yang lain-lain. So in all ya sama aja semuanya. Jadi oke lah itu memang ribetnya di dalam climate finance. Susahnya memang begitu. Tapi nggak apa-apa. Kita terus maju negosiasi. Nah, dalam kaitan dengan loss and damage tadi tentunya kita perlu juga tidak hanya mengandalkan dana-dana yang datang dari dalam negeri, tapi kita juga minta support juga dari luar. Dengan berbagai macam mekanisme ya. Karena mekanisme ini saya yakin betul tidak hanya sekedar grant, tapi banyak sebenarnya mekanisme pendanaan yang bisa kita ciptakan. Misalnya, sederhananya debt for nature swap misalnya. Itu salah satu. Ada lagi kalau di dalam biodiversity kita kenal sekarang ada biodiversity offset. Ada lagi syariah fund, sukuk dan sebagainya. Macam-macam sebenarnya mekanisme pendanaan, tapi saya yakin betul kalau misalnya kita buat itu di dalam sebuah tatanan selain grant, tapi juga ada berbagai financing channeling yang lain. Kok saya yakin masih ada peluang-peluang ke arah sana. Mungkin itu dulu Pak, karena bisa panjang ceritanya nih. Baik. But nanti saya mau akan tanya, bisa dipikirkan dulu. Great plans, is it shock proof if the next president tidak pro iklim, right? 2024. But then we asked in around because that's a real prospect ya. Oke, Ibu Marlistia, tadi saya mohon maaf ya. Tapi don't worry, when I got married, yeah, I forgot to call my wife for the wedding, yeah. So don't feel bad, yeah. Ibu Marlista, so tadi kan saya bilang bahwa I was a bit depressed because the global stock taking, yeah. But I'm a bit optimistic juga karena the good news is renewables, kan renewables up everywhere around the world, yeah. Except di Indonesia belum. Hoping for Masdar, from your Emirate to actually produce, right? But the renewable story di Indonesia masih, mohon maaf ya, below performance. But the G20 has targeted 3 times renewable target dan juga doubling on the energy efficiency. But at COP13 is renewables, will there be a declaration or any result on any announcement on the renewables, or is that going to be not sealed deal at the moment? Because I think the one remedy that we are counting on is renewable. Yeah. Terima kasih Pak Dino. So ngomong soal renewables, yang paling hangat terbaru tentunya soal JETYA, Just Energy Transition Partnership, announced at G20 yang rencana investment dan kebijakannya, the Comprehensive Investment and Policy Plan baru keluar 2 hari lalu lebih tepatnya. Dan isinya sebenarnya mengecewakan banyak orang Pak Dino, I have to say. Yang pertama adalah it was quite late daripada yang sebelumnya direncanakan karena ada banyak sekali kepentingan yang harus diseimbangkan. All the it should be in what, Augustus ya? Yeah, it should be in August and then pushed to September and then it's only out the 1st of November.
Jadi ada banyak kegelisahan dari berbagai pihak juga, termasuk diantaranya adalah PLN yang tentunya punya tanggung jawab besar untuk mendekarbonisasi sistem kelistrikan di Indonesia. Dan yang kedua dari CIPP yang diumumkan itu, kita berencana, Indonesia sebenarnya berencana mengumumkan hasil finalnya di COP28, dengan catatan bahwa semua masukan dari teman-teman semuanya di sini, dari semua pihak, organization alike, itu masuk sebelum 14 November. So if you're willing to read 300 pages document, please go to the JETP website, baca isinya, kemudian kasih masukan. Ada executive summary tapi tidak mencerminkan isinya juga. Jadi tolong baca 300 halaman ya, dan berikan masukan sebelum itu nanti di-finalize dan dibawa ke COP28. Tapi yang patut diperhatikan, bahwa di situ ada banyak sekali proyek-proyek renewables yang ditawarkan dan hopefully bisa diumumkan juga di COP untuk dicarikan funding and investment-nya. Mereka masih fokus pada baseload yang kita sebut baseload renewables, yaitu air dan PLTP. Big projects lah ya intinya. Karena yang sifatnya variable seperti angin, surya dan sebagainya masih dianggap sebagai risky project, makanya porsinya tidak sebesar dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kita lihat juga bahwa renewable seperti PLTA, kemudian PLTP punya risikonya masing-masing. Sulawesi sekarang pemadaman bergilir hampir setiap hari, right? Karena PLTE-nya kekeringan, another effect of climate crisis. Jadi kita juga harus mempertimbangkan how our power system will be more resilient kalau misalnya terlalu banyak dengan pembangkit-pembangkit listrik yang sangat bergantung pada natural resources seperti tadi. Beda dengan misalnya kalau kita diversifikasi, ini bukan bilang surya harus paling gede, enggak kayak gitu, tapi diversify all the resources of a power system sehingga nantinya kalau ada climate kejadian climate yang El Nino dan sebagainya itu kita tetap bisa memberikan sumber energi. Kemudian yang kedua yang menurut saya penting untuk dibicarakan di level global adalah hampir tidak ada negara yang mau mendanai early coal retirement, Pak Dino. Mempensiunkan dini PLTU itu dianggap sebagai sesuatu yang abu-abu lah untuk banyak negara karena masih dianggap itu membiayai PLTU, mereka mau project yang lebih banyak renewables karena itu kan green banget gitu ya, brandingnya juga lebih bagus. Jadi di rencana JETP itu sendiri yang tadinya IPG, partner country seperti US dan Jepang mau membiayai 5 gigawatt PLTU di pensiun dini kan sekarang cuma ada 1,7 gitu kan, sedih banget padahal kita perlu at least 8 gigawatt PLTU dipensiunkan sampai 2030. Kalau tadi Pak Menteri bilang kita mau menurunkan emisi sedemikian signifikannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah soal protectionism. This is more like international relation to be talk about ya. Biden bisa ngeluarin Inflation Reduction Act 400 billion US dollar untuk climate act dan investment di negaranya, tapi nggak akan ngasih duit sebanyak itu untuk negara lain. Jadi priority is very important dan dalam landscape hubungan internasional ini perlu dipertimbangkan how to inhibit, limit protectionism ya Pak ya, supaya negara-negara emerging economies, personally saya nggak suka term develop and developing ya, emerging economies mungkin global south and global north untuk bisa sama-sama berkolaborasi. Is PLN being, from the viewpoint as an analyst and activist, progressive enough? Jadi takut jawabnya. Di atas kertas dan di media sosial dan di branding itu terlihat progresif, tapi actually not. Mereka lebih incline untuk project-project besar dan untuk bisnisnya sendiri, not really open to private competition. Dan saya harus bilang bahwa PLN nggak support decentralized renewable energy. Lagunya bagus, tapi kenyataannya ya. Thank you. Ibu Nadia, apa kabar? Ibu Nadia, Indonesia, Brazil, dan Kongo ya. Republik Kongo menandatangani the Tropical Rainforest Protection Agreement ya, and ini kan cover 58% dari world tropical rainforest. Jadi a lot of hopes ya, karena carbon sink is the key to a solution. I know some people are talking about geoengineering, tapi itu kan belum ada sampai sekarang ya. Jadi harapan terbesar adalah carbon sink dalam bentuk terutama tropical rainforest gitu ya. Tapi ini gimana nih kelanjutannya nih? Ya.
kemana lanjutannya harusnya nanyanya ke pemerintah ya, tapi soalnya saya juga But before you answer, ya. Tapi ya, itu memang sebuah inisiatif yang bagus. Sebenarnya sih udah sebelumnya waktu di Glasgow kan sudah ada inisiatif yang Leaders Declaration on FOLU gitu, on Forest and Land Use gitu sebenarnya. Yang itu adalah banyak negara yang mempunyai rainforest, tutupan rainforest itu bergabung di situ. Nah, tapi pada saat itu Indonesia belum terlalu firm ya untuk masuk dan menandatangani perjanjian tersebut. Nah, tapi kemarin pada saat di Egypt sudah ada pembicaraan ke arah situ dan fokusnya adalah sebenarnya lebih ke menuntut supaya yang pendanaan yang tadi yang belum tercapai itu yang 100 million US dollar itu belum itu supaya diberikan untuk baik itu nggak hanya untuk forest tapi semua untuk negara untuk aksi mitigasi dan adaptasi. Lalu juga untuk sebenarnya ada juga untuk mengatasi segala macam praktek ketidakadilan maupun kemiskinan sebenarnya ada di situ dalam perjanjian tersebut, kesepakatan ya belum menjadi perjanjian. Nah kemudian baru pada akhir Agustus lalu juga ada pertemuan lanjutan di Kongo antara 3 negara untuk meletakkan beberapa fondasi di mana rencana di COP28 ini nanti akan ada pembicaraan yang lebih lanjut lagi. Tapi persisnya apa saya juga belum tahu karena memang belum ada hasil yang konkret gitu di situ. Nah, tapi ini adalah usaha yang penting ya menurut menurut saya karena memang hutan itu kan memegang peran penting gitu dan Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan hujan terbesar ketiga di dunia juga bisa memainkan peran penting gitu di situ. Artinya itu leverage kita untuk we have this asset, we have this forest gitu. And the whole world need our forest. So this is our asset yang sebenarnya bisa kita quote in quote jual gitu di situ. Di situ kita bisa menuntut supaya the whole world needs to protect this forest dan ikut memikirkan bahwa the forest protection, forest cover itu tetap harus ada untuk menjaga kestabilan itu tadi. Nah, selanjutnya Indonesianya sendiri gitu, gimana gitu pemerintah Indonesia untuk bisa lebih aktif juga untuk mendorong berbagai kebijakan yang bisa memproteksi keberadaan hutan ini gitu. Kalau sekarang kan memang angka deforestasi Indonesia sudah menurun gitu dari tahun ke tahun. Namun kita sekarang sudah menghadapi El Nino lagi gitu, di mana belakangan ini sudah mulai terjadi kebakaran hutan gitu di mana-mana yang ya walaupun agak kalah beritanya dengan berita lain-lain terutama berita pemilu gitu, tapi itu banyak sekali dan nyata gitu. Ada banyak mitra-mitra kita di daerah yang sudah berteriak-teriak mengenai si kebakaran hutan dan apalagi kalau terjadinya di hutan gambut. Artinya resiko kebakaran hutan seperti yang terjadi pada saat tahun 2015 misalnya yang itu besar, kemarin pun juga udah dan beberapa negara tetangga juga udah mulai ribut lagi ya, sudah memperingatkan itu harus ada mitigasinya gitu, harus dicegah supaya prestasi Indonesia yang sudah berhasil menurunkan angka deforestasi itu bisa tetap dipertahankan. Di situ kita bisa menunjukkan kepada dunia pada saat COP28 bahwa it's under control. We have all this plan to mitigate all the risk. Okay. By the way, who's driving ini? Yang trilateral cooperation ini? Is it Brazil, Indonesia atau siapa yang drivernya itu siapa? Lebih ke seperti Brazil ya, gitu. Brazil yang lebih driving ini dan tapi ya di situ kita harus ikut dorong. Kalau civil society-nya sih semuanya semangat gitu dan di tingkat civil society juga sudah mulai memikirkan bagaimana kita membentuk aliansi juga masyarakat sipil untuk supaya mendorong inisiatif ini tetap
jalan, dan terus apalagi nanti kan COP30 ada di Brazil ya, Brazil, ya. gitu. Jadi so it's building up Dan towards Lula that. is Yeah. very much pro Amazon ini akan Yes. preservation. Jadi Yes. hopefully Ya. bisa dimanfaatkan ya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Tata dari Greenpeace ya. Terima kasih bisa di sini. Pak Tata sekarang kan banyak green projects ya. Tapi juga banyak green projects yang punya masalah sosial ya di lapangan gitu ya. Tadi kemarin kita lihat mengenai Rempang dan lain sebagainya gitu ya. Ini gimana nih, kan kalau elemennya kan ada 3 selalu ya, climate, people, and nature, right? Kan kalau kita climate policies nggak bisa marginalize people, ya kan, apalagi nature gitu, right? So gimana, how do we get all 3 right nih, climate-nya oke, people-nya oke, nature-nya oke itu? Ya, terima kasih Pak Dino dan selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, kalau kita melihat sekarang memang tadi Mas Agus menyampaikan mengenai urgency dan ya sangat urgent sekarang. Tadi saya dari bawah naik ke sini, kebetulan bareng OB. Saya tanya, panas ya Mas sekarang gitu kan? Karena kan kita seringnya ber-AC ya, jadi mungkin ketika kena panas sedikit kita mengeluh. Ternyata panas banget Pak, katanya. Ini belum pernah saya katanya. Saya kerja di luar terus dan ini belum pernah. Nah itu salah satu yang kalau kita mau melihat reality check pertama itu yang kita rasakan panas saat ini. Dan ini mungkin akan terus terjadi, akan lebih frekuen dan lebih berdampak ke depannya. Dan soal panas ini juga bukan soal perasaan, bahkan pernah dihitung karena peningkatan suhu di outdoor ini bisa menurunkan PDB, GDP ya, Gross Domestic Product PDB di outdoor activities termasuk sektor pertanian, di mana mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian dan banyak lagi outdoor activity. Jadi ini akan sangat berdampak. Belum lagi kalau kita melihat dampak-dampak lain, kalau kita melihat reality check-nya, bencana hidrometeorologi, jadi bukan bencana alam, bencana hidrometeorologi, karena sebenarnya ini disebabkan oleh kita. Banjir, kekeringan, longsor bisa termasuk, dan itu kalau teman-teman semua mengamati tiap tahun naik rekor terus, dan 90%-nya bencana di Indonesia, kalau kita hanya bicara di Indonesia ya, belum lagi kalau bicara di Pakistan dan lain-lain, itu 90%-nya adalah bencana hidrometeorologi yang BMKG sendiri sudah mengakui ini terkait dengan iklim. Kenaikan permukaan air laut, kita negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Greenpeace pernah melakukan modeling 2 tahun lalu kalau tidak salah, itu Jakarta bisa terendam sampai balai kota. Kompas, harian Kompas, mungkin ada teman-teman dari Kompas atau mungkin 2030 bisa terjadi. Nah, Kompas melakukan itu juga dan lebih serem hasilnya. Jadi Jakarta ternyata bisa sampai air laut sampai ke kantor Kompas di Palmerah. Jadi nanti teman-teman Kompas melihat banyak orang berenang pakai swimsuit ya. Kira-kira gitu. Jadi dampaknya sudah sangat jelas sehingga ini menunjukkan adanya urgensi tadi, dan nanti kita melihat sebenarnya bagaimana keseimbangan antara 3 hal tadi ya, antara people, climate dan nature ya, dan juga mungkin environment, social and governance ya. Nah, sebetulnya saya ingin menyoroti terlebih dahulu mengenai tadi yang disampaikan oleh Mas Agus. Untuk COP ini ke depan ada 2 hal sebetulnya yang tadi dan 3 tadi Mas Agus menyampaikan. Dari sisi Greenpeace sendiri adalah yang pertama soal, dan sekaligus saya menyajikan reality check-nya. Yang pertama mengenai fossil fuels phase out. Karena kalau kita bicara tadi intinya kita tidak akan selamat lah, kita tidak akan survive kalau kita mengabaikan iklim. Nah, lalu apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebab utamanya adalah fossil fuels. Nah, kita melihat sekarang sebetulnya kalau dari aspek mitigasi ini sebelum COP, saya kira agak lebih suram dibandingkan 2-3 tahun lalu. Mungkin Mas Agus, Pak Medrio bisa menambahkan. Karena sekarang justru pada saat kita perlu melakukan baik saya melihatnya di Indonesia maupun secara global, ketika kita harusnya melakukan phase out fossil fuels, kita justru nambah terus. Kuota produksi batu bara itu kita rekor terus setiap tahun. Saya ingat di RPJMN 2014-2019, Pak Medrio, kita seharusnya Bappenas sudah sangat ideal menurunkan produksi batubara secara gradual. Nah, apa yang terjadi? Bukan hanya tidak mencapai target, tetapi berkebalikan, malah terus mencapai rekor terus. Jadi di dalam negeri begitu, di luar negeri juga sama. Saat ini salah satu hal yang
menjadi persoalan dalam fossil fuels phase out ini adalah ekspansi minyak dan gas, dan juga dilakukan oleh negara-negara maju. Inggris, makanya Greenpeace melakukan aksi juga di kantor Perdana Menteri Greenpeace karena UK terus melakukan ekspansi untuk oil and gas. Amerika juga sama, Australia juga sama. Jadi ini tren global bertentangan dengan apa yang harus dilakukan. Termasuk di dalamnya masuk solusi palsu. Gas misalnya disebut sebagai transition energy, harus gas dulu. Nah, padahal ini akan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Citra bahwa ini akan mendelay transisi energi yang sebenarnya. Jadi itu yang pertama dimitigasi, saya kira ada persoalan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di loss and damage juga begitu. Kita melihat banyak janji-janji, jadi semakin senjang, saya kira tren dalam 2-3 tahun ini adalah semakin senjang antara komitmen apa yang disampaikan bahkan officially baik di Indonesia maupun secara global dengan pelaksanaannya, dengan realisasi termasuk soal pendanaan. Loss and damage saya kira juga sekarang somehow kita seperti mengalami desorientasi, padahal sebenarnya ada yang bisa dilakukan sebetulnya, usulan dan mungkin bisa didetailkan oleh teman-teman yang bisa mendetailkan secara teknis, yaitu dengan mendorong penerapan polluters pay principles. Jadi bagaimana kita misalnya secara konkret mendorong kita di negara-negara selatan, mendorong negara-negara maju, Global North, untuk memajaki perusahaan-perusahaan minyaknya misalnya, memajaki international oil companies, dan kemudian uangnya digunakan untuk pendanaan loss and damage terutama di Global South atau negara-negara berkembang. Jadi ada sebetulnya solusinya, tetapi kita saat ini kalau saya katakan kita menjauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Termasuk setelah soal mitigasi dan soal loss and damage, saya kira agenda yang harus kita perhatikan yang juga sangat penting bagi kita, terutama di global South countries, negara-negara selatan, adalah soal bagaimana transisi energi ini, karena saya fokus di energi, bisa dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dan kemudian masuk Pak Dino ke isu sosial dan governance-nya. Apa yang terjadi di Rempang saya kira merupakan contoh di mana dengan alasan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan, bagian dari supply chain kan kira-kira begitu. Lalu kemudian bayangkan Mas Agus lagi bicara di sini, rumahnya di Rempang, lagi bicara, lagi sharing dengan kita semua, tiba-tiba keluarganya menelpon, rumah kita harus dikosongin berapa hari lagi waktu itu jaraknya, 20 hari lagi kan. Ini saya kira merupakan sebuah contoh bagaimana atas nama pengurangan emisi, aspek-aspek sosial dan governance ini diabaikan. Dan saya kira ini yang harus kita jaga betul. Ini sama pentingnya antara environment, sosial dan governance ini dalam usaha kita mengurangi emisi. Karena itu kalau saya sendiri memandang bahwa kita tidak akan mampu menghentikan krisis iklim kalau kita tidak melakukannya secara berkeadilan dan dengan tata kelola yang baik. Sehingga kalau kita bicara apa sih yang bisa kita lakukan, saya membaginya dua, di level nasional dan di level global. Di level nasional saya kira yang pertama mau tidak mau tadi juga teman-teman sudah menyampaikan adalah soal keputusan politik. Jadi tadi saya juga bisik-bisik dengan Mbak Citra, kayaknya ini harus presiden ini yang bergerak, yang memutuskan. Dan tadi Pak Medril menyampaikan ini rencana by 2030 mau dinaikkan target pengurangan emisi ke 51% ya Pak Medril. Nah ini kan juga soal kepemimpinan politik dan saya memandangnya ini harus langsung dari presiden. Dan karena 2030 berarti electionnya yang Valentine nanti kan, 14 Februari dan mungkin Mei kalau 2 putaran. Jadi itu yang pertama, saya kira kalau di nasional kuncinya ada kepemimpinan politik, dan juga bagi kita semua ini mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi, kayaknya kita harus masuk deh mempengaruhi siapapun yang terpilih nanti. Karena dalam kasus Pak Jokowi kayaknya kita keduluan dari pihak-pihak yang berlawanan dengan iklim, kira-kira begitu kalau yang saya baca. Dan kemudian setelah kepemimpinan politik yang kedua saya kira ini soal tata kelola, tadi berkaitan dengan bagaimana ESG ini tidak hanya emissionnya tapi sosial dan governance-nya. Dan tata kelola salah satu saya kira yang paling menghambat bagi kita untuk
menghentikan krisis iklim ini, dan, terutama dari perspektif fossil fuels phase out adalah di kita, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi karena tadi targetnya juga 2030, kuatnya konflik kepentingan antara pebisnis di fossil fuels, terutama kalau konteks Indonesia adalah batu bara, dengan kebijakan. Nah ini agak sulit membayangkan ada proses yang progresif, ada langkah-langkah yang progresif dengan situasi yang masih sama seperti saat ini. Dan yang ketiga saya melihatnya tombol yang bisa kita dorong bersama-sama adalah fiscal reform, Mas Agus. Jadi bagaimana sih kita bisa konsisten, insentif untuk sektor hijau, disinsentif untuk sektor pencemar. Saya berikan gambaran begini, batu bara di Indonesia misalnya, batu bara di Indonesia itu mungkin ada hitung-hitungan yang lebih resmi, tapi saya pernah mendengar hitungan yang valid tapi belum dipublikasikan, itu biaya produksi per metric tonnya $12. Harga batu bara ketika rendah saat ini itu $160. Jadi bayangkan, ketika krisis energi mencapai di atas $300, di atas $400. Jadi kalau kita bersama-sama bisa mendorong, dan ini sangat masuk akal, pajak produksi batu bara sebesar $50 per metric ton, ini udah saya kira hal yang bisa kita lakukan. Di satu sisi memberikan disinsentif buat industri, buat sektor pencemar, di satu sisi juga kita bisa menggunakan pendanaannya untuk transisi energi. Dan secara global terakhir saya kira penting untuk kita bersama mendorong salah satunya tadi pendanaan loss and damage karena krisis iklim sudah berlangsung, dan hal yang bisa dilakukan adalah misalnya kita dari Indonesia dengan negara-negara selatan mendorong bagaimana agar perusahaan-perusahaan minyak internasional misalnya untuk bisa membayar beragam bentuknya. Salah satu yang bisa dipikirkan adalah carbon damage tax, pajak karena karbon, yang pendanaannya bisa digunakan untuk loss and damage fund. Saya kira begitu dulu Mas Pak Dino. Ya, terima kasih. By the way, inilah indahnya Indonesia, kita ada Greenpeace dan pemerintah di satu. Mungkin di Eropa agak sulit lihatnya. Right. But by the way, tadi pagi saya ke kantor, saya lihat di Rakyat Merdeka. I don't know if you read about it. Pak Menhan Prabowo bilang mengenai Intel asing di Rempang ini, saya agak kaget juga. Ini gimana interpretasi ucapan beliau itu? You belum baca, belum lihat ya? Oke, itu gimana tuh? Ya. Ya, saya kira ini ketika kita bicara soal, kan tadi Pak Dino menanyakan soal, kalau saya menambahkan environment social governance, ini soal sosial, ini saya melihatnya sama sekali tidak, di era keterbukaan informasi seperti ini sama sekali tidak terkait dengan hal-hal seperti itu, dan ya sebetulnya kalau kita bicara dari international influence, saya kira itu terjadi di mana saja, di sektor bisnis dan di sektor akademik dan lain-lain, dan apa yang terjadi di Rempang saat ini saya kira merupakan contoh, dan ini yang kita harus antisipasi, Pak Dino. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia Timur misalnya soal nikel, bagaimana kita mendorong emission reduction-nya saja, tapi kita lalu merupakan soal social governance. Nah ini yang saya kira kita harus juga mencegah hal ini dan menerapkan 3 prinsip sekaligus, environment, social dan governance. Dan ini tantangannya akan sangat besar. Memang harus diakui tantangannya akan sangat besar karena ada kebutuhan yang besar juga kalau kita bisa bicara renewable energy. Makanya lalu apa kuncinya? Memang saya kira hal terbesar yang kita harus punya kalau kita bicara Indonesia adalah presiden yang memiliki visi untuk masa depan Indonesia, dan iklim ini merupakan salah satu hal yang harus kita address kalau kita bicara masa depan Indonesia dan transisi energi tentunya. Jadi saya kira itu kuncinya. Kalau misalnya kita punya presiden yang punya visi, Pak Prabowo bilang begitu, mungkin Pak Prabowo langsung dipanggil kan, Pak Prabowo nggak seperti itu dan seperti Bapak. Baik. Bayangan saya begitu. Jadi saya akan kembali lagi ke Pak Medril Zam. Ini plan yang luar biasa ini
shock proof-nya gimana, terutama kalau Presiden 2024 tidak pro iklim. Ya. Ya, terima kasih Pak Dino. Jadi gini, plan yang sedang digodok bersama DPR sekarang, ujung-ujungnya nanti adalah sebuah undang-undang. Undang-undang yang berlaku sampai 2045. Dan di dalamnya sudah terkandung muatan-muatan iklim yang saya rasa ini sangat ambisius. Harus saya bilang sangat ambisius. Mau tidak mau, kalau mau mencapai net zero emission di 2060, 2045 kita harus ambisius. Dan itu sudah ada di dalam draft undang-undangnya. Nah sekarang yang memang harus diperjuangkan RPJPN-nya nih, harus goal di DPR. Nah gimana untuk next presiden? RPJPN ini kan 20 tahun. Ada penggalan-penggalan 5 tahun, 5 tahunan. Jadi gini, kami sudah berkoordinasi dengan KPU dan bahkan sudah terjadi melakukan pertemuan dengan semua partai politik untuk memberikan gambaran kepada seluruh tim kampanye dan juga presidennya sudah calon presidennya sudah pasti bahwa apa yang dikampanyekan itu referensi utamanya adalah RPJPN. Itu ada dalam peraturan KPU. Jadi yang dilihat adalah ini sebagai bahan kampanye presiden. Itu satu. Dan kemudian sudah dijelaskan semuanya kepada para parpol beserta 3 koalisi segala macam. Yang alhamdulillah kalau kami perhatikan dari tiga baca pres ini, bakal calon presiden wapres ya. Dari ketiganya, visi dan misinya, kalau Ibu dan Bapak melihat, teman-teman semua membaca cukup detail, kelihatannya aspek green dan blue dan climate dan biodiversity kelihatannya kenceng banget. Alhamdulillah. Ada indikasi kemungkinan besar 5 tahun ke depan cukup strong, inti dari green dan blue dan climate ini, dan bahkan sebenarnya di dalam RPJMN yang sedang kami persiapkan tentunya adalah turunan dari target-target yang tadi kami sampaikan. Mohon maaf tadi kalau nggak salah, saya salah ngomong nih tadi. 2030 itu adalah 55,5% penurunan emisinya. Targetnya. Tadi saya nyebut 51, sorry salah. 55,5%. Bahkan di 2045 itu bahkan mencapai 80. Saya hampir mau cium Pak Material karena ngomong begitu. Jadi memang ambisius, mau tidak mau harus begitu. Ya demi bumi kita jangan sampai jadi boiling world aja. Ya gitu, itu kontribusi kita. Tapi kami berharap betul sebenarnya kita juga melihat lebih ke dalam pengertian bahwa oke lah, ini kan masalah duit ini kan ribut terus. Dan kebanyakan ini harus bisa dibilang janji-janji palsu. Makanya kami lebih cenderung untuk mengatakan pertama sumber pembiayaannya pertama adalah investasi. Bukan bantuan, tapi adalah investasi. Itu yang pertama. Sehingga regulasi, deregulasi dan segala macam itu yang pertama dibongkar terus dan memudahkan investasi, tapi yang green masuk ke Indonesia. Yang kedua yang mau tidak mau harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa alignment antara climate dengan development. Selama ini kan kesannya climate itu jalan sendiri, development jalan sendiri. Ini yang nggak boleh terjadi. Harusnya climate itu mewarnai development. Makanya sekarang di dalam RPJPN itu masuk unsur climate begitu kuat sehingga arahnya adalah green policy, green economy bahkan sekarang, sehingga ya isinya memang transisi energi, deforestasi, green industry segala macam lah itu isinya. Arahnya ke sana. Walaupun memang manufaktur arah kita ke depan, tapi adalah green manufaktur yang mau didorong. Oke lah, kita punya PR punya masa lalu yang kelam, oke lah, tinggalkan itu semua. Nah, di satu sisi yang nggak bisa dihindari adalah bagaimana kita meminimais dampak perubahan iklim ini. Tadi kita sudah harus mengupayakan, oke lah, bagus kalau ada bantuan, tapi mau tidak mau alignment antara climate dengan development, dengan Inpres tadi, harapan kita ketahanan iklim ini diadres betul oleh seluruh kementerian lembaga dan Pemda. Kalau tidak, dampaknya besar iklim ini. Apalagi ke pesisir. Kita kepulauan, dampaknya besar sekali.
Makanya ini bakal rame nih kelihatannya di COP ini, terutama untuk yang loss and damage ya. Dan juga adaptasi juga nanti. Ini bagaimana ceritanya ke depan. Mungkin itu dulu deh. Saya juga ingin menambahkan sebetulnya juga secara global bukan hanya climate fund ya, tapi ada climate fund dan juga ada biodiversity fund, right? Ini juga gimana nih, kok dua yang berbeda gitu dan sama-sama bersaing. Tapi saya ingin sebelum membuka to questioning, saya mau minta komentar dari Mas Agus dan juga mungkin Mbak Nadia mengenai carbon market ya. What is the update on this, dan apakah ada prospek ini bisa menjadi lebih reliable ya gitu ya. Ya. Dan by the way kalau Pak Metro juga mau komentar mengenai hal ini, most welcome. Pak Agus dulu ya. Iya, terima kasih. Jawaban pendek saya sih sebetulnya silahkan baca Tempo sekitar sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya, saya pernah nulis di situ mengenai carbon market. Pada saat Tempo mengcover mengenai carbon market, satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah ada kesalahkaprahan kali ya, yang melihat bahwa carbon market adalah cara untuk menurunkan emisi. Itu salah, ya, itu salah. Yang menurunkan emisi adalah kita dengan kebijakan pemerintah, dengan aksi lapangan. Itu yang akan menurunkan emisi. Carbon market adalah melakukannya dengan cara lebih mudah, melakukannya dengan cara lebih murah. Tapi tidak untuk menurunkan emisi, tapi untuk memberikan cara yang lebih mudah. Jadi itu ya. Sehingga yang harus dilakukan pertama adalah ya kita harus punya roadmap. Tahun ini harus turun berapa, besok turun berapa, lusa turun berapa, tahun depan turun berapa, 2 tahun lagi turun berapa. Itu harus jelas, di-devolve ke entitas, Pertamina harus turun berapa, PLN harus turun berapa, Sinarmas harus turun berapa. Maaf saya jadi ini nih nyebut merek ini. Tapi ini contoh ya bapak-bapak, ibu-ibu Pertamina, PLN dan Sinarmas. Tapi ya kira-kira kayak gitu ya. Bukan cuma 3 kok yang akan harus diberikan batas gitu. Jadi mereka masing-masing punya batas. Baru kemudian batas itu bisa diperdagangkan, harusnya kan begitu. Nah, saya kira ini bagus Pak. Carbon market itu ada 2 market. Satu adalah secondary, satu adalah primary. Primary itu yang membuat carbon kreditnya yang nanti akan diperdagangkan. Yang kedua adalah perdagangannya gitu ya. Nah, sekarang udah jelas nih siapa pemainnya di market pertama, market kedua. Market pertama itu adalah perusahaan-perusahaan, konsesi dan sebagainya yang diatur lewat kalau nggak salah sekarang aturan-aturan di Kementerian KLHK yang tradingnya itu diatur oleh OJK sekarang, karena pada saat dia menjadi kredit dia sudah menjadi aset, dia sudah menjadi sekuritas yang bisa diperdagangkan seperti kita memperdagangkan sekuritas lainnya. Jadi itu. Nah, saya kira saya berharap sangat-sangat tinggi dan sangat besar ke OJK dan market sekunder ini supaya dia bisa memfasilitasi dengan baik. Tapi dia juga bergantung pada aturan-aturan di pasar pertama tadi, pasar primer ya. Demand-nya harus ada. Sekarang demand-nya mana? Kan gitu kan. Demand itu dibentuk oleh baik secara voluntary, perusahaan-perusahaan punya komitmen, atau secara compliance, aturan-aturannya pemerintah untuk membatasi emisi, untuk menurunkan emisi. Itu di mana gitu. Karena kalau tanpa adanya itu tidak ada demand-nya, dan kalau tidak ada demand-nya buat apa kita jualan kan gitu. Itu kira-kira sebetulnya. Nah, saya kira sih pembuat kebijakan ngerti ini gitu ya. Dan dengan demikian mungkin in the next round of pembuatan kebijakan ini akan diadres dengan lengkap mudah-mudahan. Tapi sebelum itu diadres dengan lengkap ya kita sebetulnya belum benar-benar punya carbon market itu sekarang. Gitu ya. Yang kedua adalah market itu makin besar makin efisien. Jadi jangan dibatasi juga marketnya cuma domestik gitu ya. Buat market itu se-internasional mungkin, buat market itu connected mungkin dengan market-market lain di seluruh dunia. Dan ini juga masih belum menurut saya ini masih belum lancar ya hubungannya. Dan dengan demikian efisiensi marketnya yang bisa diambil oleh market itu belum terbentuk. Yang terakhir mungkin adalah banyak orang yang khawatir mengenai credibility.
seberapa kredibel sih carbon credit kita, beneran nggak sih 1 ton sertifikat itu betul-betul menurunkan 1 ton di lapangan. Dan ini diperburuk oleh beberapa news yang cukup menohok gitu ya, jeleknya oleh The Guardian, oleh beberapa hal yang lain yang memperlihatkan bahwa jangan-jangan sebagian besar carbon credit yang kita beli ini bodong gitu ya. Nah, itu harus dipertahankan, diperkuat bahwa karbon yang disertifikasi betul-betul dikurangi gitu. Itu kira-kira ya. By the way, berapa harga 1 ton? Kalau di Indonesia sekitar 4,6 kan kemarin di exchange yang dibuka itu sebetulnya luar biasa tingginya kalau dibandingkan dengan harga internasional yang 2 aja enggak gitu. Internasional ini sekarang sekitar $1 gitu ya, $1. Dia itu sudah jatuh dari sekitar beberapa bulan yang lalu pernah mencapai $18. Begitu artikel The Guardian yang mempertanyakan kualitas ya, langsung ambruk itu gitu ya. Nah, ini juga kekurangan atau kelemahannya pasar yang dibentuk karena adanya kebijakan gitu ya. Begitu kebijakannya dipertanyakan, pasarnya ambruk. 4,6 itu lebih bagus daripada 1 gitu ya. Tapi apakah ini sustainable atau apakah ini akan long term, kita lihat deh gitu ya. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau komentar mengenai Nadia, silakan. Ya, saya mau berangkat dari tadi Mas Agus kan menyebutkan bahwa bukan ini kan hanya dipakai untuk roadmap ya, emang carbon market itu jangan dilihat sebagai panacea gitu, bukan menjadi solusi untuk penurunan emisi, karena yang harus didorong itu kan memang harus ada penurunan emisi real. Sementara kalau mekanismenya kemudian apalagi yang dipakai kebanyakan offset, di mana terus ya impas aja karbonnya nggak berkurang gitu, tidak terjadi penurunan emisi real. Jadi artinya si carbon market ini bisa dijadikan sebagai salah satu pathway untuk memudahkan mekanisme mungkin, tapi upayanya sendiri, niatannya sendiri untuk menurunkan emisi itu harus secara real gitu, dan artinya aspek-aspek kebijakannya dalam aspek kebijakan, dalam aspek sistem itu semua harus kuat dulu untuk menjamin integritas dari si karbon itu sendiri ya tadi. Jadi apakah memang ini benar nggak sih si harganya si nilai yang diberikan terhadap suatu wilayah yang kemudian di trade gitu, yang dijual atau nilai yang diberikan melalui mekanisme rate plus gitu ya, apakah itu real, itu harus benar-benar integritasnya bisa dijamin gitu, supaya menjamin harganya itu tadi gitu, nggak tiba-tiba anjlok karena tiba-tiba ada berita gitu ya yang emang jelek gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang emang harus diletakkan dulu dan dipastikan, dan termasuk di pemerintah di Indonesia sendiri juga harus ada mekanisme yang jelas dulu ya, yang untuk dipastikan supaya hal-hal yang emang bisa beresiko terhadap aspek tersebut juga bisa dikurangi. Selain itu juga yang harus kita ingat adalah the guardian of the forest gitu, itu sendiri kan masyarakat ya, communities, IPs, itu yang harus jadi dianggap sebagai rights holder gitu. Mereka punya rights, they're the one who guard the forest gitu. Jadi hak-hak mereka itu harus dipastikan, jangan terus habis gitu mereka digunakan, mereka yang nggak ngerti apa-apa, tahu karbon aja enggak, mana barangnya nggak ada, nggak kelihatan kan. Itu susah sekali untuk menjelaskan apa itu karbon kepada masyarakat indigenous people gitu, itu susah banget. Kalau kayak begitu kan gampang ya dimain-mainin gitu, jangan sampai itu terjadi. Jadi yang harus di safeguarding dulu itu adalah masyarakatnya gitu, bahwa supaya mereka tidak dirugikan dengan adanya mekanisme ini. Oke, ya please Tata. Ya, jadi sebetulnya karena tadi kita membahas sebetulnya sekarang ada gap yang besar antara desakan gitu ya. Jadi sudah banyak. Jadi kalau kita bicara
public atau societal conversation kan sekarang semua harus mematikan krisis iklim. Presiden menyampaikan seperti itu di Indonesia, misalkan secara global juga semua menyampaikan seperti itu. Business community juga menyampaikan seperti itu. Di sisi lain implementasinya masih tidak hanya jauh, tetapi juga bisa bertolak belakang. Nah di tengah-tengah itulah sebetulnya yang saya kira harus kita antisipasi, akan banyak ada yang dinamakan dengan beragam false solutions atau greenwashing, karena tadi kalau nggak ngikut nggak bisa juga gitu. Tapi kemudian yang ditawarkan adalah false solution, greenwashing. Nah terkait karbon ini salah satu yang saya kira Greenpeace punya posisi yang jelas untuk say no adalah carbon offsetting, karena offsetting itu kan kira-kira kalau analogi mudahnya korupsi, saya korupsi, udah saya sumbang panti asuhan, panti anak yatim, masjid, yang tentu juga sumbangan saya juga jauh lebih benar daripada yang saya korupsi, sehingga tadi misalnya harga karbonnya menjadi lebih rendah. Jadi saya pikir ketimbang offsetting kita bisa mendorong ya, yang pertama adalah tadi Mas Agus juga menyampaikan pengurangan jejak karbonnya, dan ini perusahaan multinasional juga mulai banyak meninggalkan offsetting dan shifting ke pengurangan karbon, tentu dengan tadi pentahapan yang jelas dan tidak dalam waktu singkat tentunya, tetapi punya pentahapan yang jelas dan clear. Lalu yang kedua, saya kira memang saya mengulangi pentingnya di sini fiscal reform, karena iklim itu kan kalau kita bicara hal-hal yang abstrak kan agak sulit ya, tapi kalau kita bicara fiscal reform sebenarnya banyak tombol yang jelas di situ. Tinggal memang ada kemauan politik, misalnya carbon tax dan sebagainya, lalu kemudian buat yang menjaga hutan ada alokasinya sendiri. Saya kira sangat terbuka kita melakukan reformasi fiskal tadi 2024 sampai 2030 kita harapkan kita bisa melangkah ke sana. Jadi tadi fiscal reform, disinsentif untuk sektor pencemar, insentif untuk sektor hijau, lalu ada pembiayaan dan sebagainya di sana. Dan ya memang harus diakui karena ini juga transisi yang panjang, let's say 20-30 tahun ke depan ini betul masa transisi, saya kira memang akan ada perubahan yang besar ya dalam kita kalau kita bicara sistem ekonomi politik dari kita mengatasi iklim ini. Misalnya kalau kita mau masukin jejak karbon, misalnya kalau yang sederhana ya, tentu misalnya carbon tax bisa dimulai dari batu bara. Tapi kalau kita mulai dari yang paling sederhana, ketika misalnya kita ada jejak karbon untuk makanan aja, tentu makanan yang dimakan oleh orang Jakarta dan itu import akan jauh lebih mahal daripada local food. Jadi pasti akan ada shifting seperti itu yang mungkin sebagian intended, sebagian unintended. Tapi intinya kita harus memulai, dan saya melihat sih, dan saya kira kita bisa mendorong bersama-sama reformasi fiskal ini bisa menjadi kunci untuk kita berubah secara konkret. Citra? Satu kalimat aja Pak, I'm not against carbon market, tapi itu mendistraksi dari upaya kita untuk mengurangi emisi secara signifikan dengan upaya yang sesungguhnya. I want to take questions, tapi sebelumnya saya ada satu pesan sponsor. Please put this up. Can you do it now? Tahukah Anda, konferensi hubungan internasional yang terbesar di dunia ada di Indonesia? Tahukah Anda, ormas hubungan internasional terbesar di Indo-Pasifik ada di Indonesia? Tahun ini, FPCI akan menyelenggarakan Foreign Policy Challenge for the next President of Indonesia di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023. Kami menantang para calon presiden untuk menyampaikan pandangan dan gagasan Anda tentang kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Lalu siapakah capres yang paling percaya diri memimpin Indonesia menghadapi dunia? Siapakah calon presiden yang paling kritis dengan isu global? Siapa presiden yang paling perhatian terhadap dunia internasional? Siapa presiden yang paling sigap? Siapa calon presiden yang berani bicara mengenai masalah geopolitik, geoekonomi dalam perspektif Indonesia? Siapa capres yang paling bijak? Siapa capres yang paling siap memenuhi Foreign Policy Challenge for the next president? Ayo saksikan di Conference on Indonesian Foreign Policy, konferensi politik luar negeri terbesar di dunia. Oke, so itu tanggal 2 Desember, please. Lagi COP memang ya. So, ya. So please join. And by the way,
I was rekaman itu I was in Ukraine. That's why the background is like a war zone or something. Yeah. So anyways, silakan and then please namanya dan afiliasi dari mana ya, Mas yang ini dan kemudian ini belakang nggak ada wanita. Oke, that lady there ya. 4 dulu ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Dino. Saya Ansari dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Senang sekali mendengar paparan dari panelis. Saya ingin sedikit menyoroti dari segi strategi pemerintah ya, karena saya melihat isu iklim ini karena kita ini negara yang sangat luas dan berkepulauan, sehingga kita tidak hanya menitik beratkan pada satu kebijakan iklim yang hanya menyoroti pada satu daerah tertentu, tapi karena ini daerah luas, sehingga memang harus ada strategi kebijakan iklim yang terintegrasi. Problem mendasarnya adalah sesungguhnya regulasi ini seharusnya sudah bisa dihadirkan. Karena kalau kita bicara negara yang sangat luas dengan kondisi geografis seperti ini, kita butuh satu kebijakan yang betul-betul sampai pada tiap-tiap daerah. Apalagi daerah kita juga ada daerah kepulauan, ada sekitar 7-10 provinsi kepulauan. Ini juga punya kontribusi besar ya dalam menjaga kondisi iklim kita. Nah, bagaimana strategi pemerintah dalam melihat hal ini? Karena kalau saya lihat regulasi yang ada, RPJM ini, apakah benar RPJM ini juga button up, artinya hadir dalam menyerap aspirasi publik yang ada di daerah-daerah ini, daerah di timur, daerah di tengah, dan segala macam ini. Ini juga jadi pertanyaan kritis kita bersama, sehingga kebijakan yang betul-betul digagas oleh pemerintah pusat, ini betul-betul juga terserap dan terintegrasi di sebuah daerah. Dan daerah juga bisa membuat satu regulasi, perda dan segala macam. Sehingga apa? Investasi yang dibangun, betul-betul green investment, bukan investasi sekedar kita dengar yang sudah disampaikan, tapi betul-betul menjaga lingkungan kita. Karena banyak fakta daerah, misalnya di Maluku, di daerah Pulau Buru, ada tambang emas. Sampai hari ini dari tahun 2011, belum ada kejelasan status regulasi, bahkan kondisi di sana sangat memprihatinkan. Karena begitu banyak merkuri, zat-zat terlarang masuk ke sana tanpa ada sebuah izin yang legal, tanpa ada sebuah pengamanan, tanpa sebuah pengawasan. Dan itu faktanya juga memprihatinkan buat kondisi daerah sana. Belum lagi kita bicara soal dampak sosial dan segala macam. Kasus Rempang, sebenarnya kasus Rempang ini bukan saja kalau kita lihat ya, bukan saja di daerah tertentu seperti, tapi hampir semua daerah merata. Dan ini butuh keseriusan pemerintah, tidak hanya sekedar menciptakan satu ya falsafah, satu doktrin bahwa seakan-akan kita ini sudah menuju, tapi sama sekali belum juga. Nah ini saya kira kami juga pemuda Muhammadiyah, kita punya Eko Bhinneka, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi bersama, karena kita juga sedang menjawab tantangan itu juga, berpartisipasi dalam berbicara soal isu iklim dan segala macam. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Dino atas kesempatannya. Saya Jonathan, saya Research Fellow dari Inadis. Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada Pak Melsi dari Bappenas tadi ya. Jadi saya berbicara tentang proyek Ibu Kota Nusantara. Jadi proyek Ibu Kota Nusantara ini akan diselesaikan katanya dari tahun 2024 sampai 2045 dan akan diharapkan sebagai sebuah green city yang akan menjadi sebuah kota hijau, kota masa depan, kota inklusif, kota berkelanjutan dan segala macamnya itu. Tapi yang saya lihat ini, pertama, PNS sudah dipinta untuk pindah ke ibu kota baru bulan Agustus 2024. Dan katanya jumlah itu hampir 17.000 orang. Dan mereka akan langsung dipindahkan ke sana untuk bekerja dengan rumah mereka. Tapi yang saya perhatikan adalah fasilitas-fasilitas transportasi hijau yang diharapkan sebagai backbone dari ibu kota Nusantara ini, seperti misalnya MRT, kemudian LRT, kemudian segala macam yang katanya mau dibangun, sampai saat ini saya belum lihat mau dibangun, hanya bangun gedung pemerintah dan jalan-jalan saja. Terus juga saya dengar dari beberapa komentar dari saya lupa pejabat yang bilang kalau akan dibangun 2025 sampai 2029 dan itu kan butuh waktu yang tidak lama, butuh waktu yang tidak sebentar untuk bangun itu semua. Dan saya mengerti infrastruktur ini tidak bisa disiapkan secara tiba-tiba. Jalur kereta tidak bisa disiapkan tiba-tiba, kayak LRT Jabodebek aja butuh 10 tahun buat pembangunannya.
Tapi yang saya concern adalah apakah nanti ketika PNS sudah disuruh pindah, apakah mereka dibangun dulu setidaknya bus rapid transit atau Trans Nusantara gitu, supaya ada transportasi umum, tidak hanya bergantung pada transportasi pribadi seperti di suburb-suburb Jakarta Utara atau Tangerang Selatan yang saya tidak akan sebutkan nama perumahannya, tapi itu sangat tidak mencerminkan sustainable development saya pikir. Dan itu pertama, dan kedua. No, satu pertanyaan. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Ibu di sana. Ya. Right, thank you, Pak Dino, for the chance to ask a question. My name is Michaela, a student from Senior High Global Islamic School, Jakarta. And my question would be, how does Indonesia plan to balance economical growth while also maintaining the transition to renewable energy and its development, as well as promoting energy efficiency along with the adoption of those renewable energies? Thank you. All right, last one, gentleman in the back in white. Nama saya Ismail dari UI3. Pertanyaan pada Dr. Material. Tadi disebutkan bahwasanya green economy itu berkaitan dengan cabang-cabang yang lain, climate financing, energy transition, circular economy, green policy. Yang intinya adalah pada ketersediaan human capital yang benar-benar bisa menjawab hal tersebut, atau green jobs dalam hal ini. Menurut Bapak, apakah parameter yang perlu dievaluasi dari higher education dalam mensupply empowering human resources khususnya pada green jobs? Dan ini sebagai suatu pernyataan ambisius itu hanya pada tatanan pemerintah atau sampai pada suplai tenaga yang dibutuhkan pemerintah kayak gitu. Kemudian yang perlu dipertanyakan selanjutnya apakah saya tadi harus adil, dia satu dan dia hanya satu aja ya. Oke. Alright, silakan Pak Medril dulu ya. Kayaknya semuanya pertanyaan ngalamatnya ke saya ini. Oke, saya coba jawab dari Pak Ansori ya tadi. Ya, sepakat bahwa climate policy, climate implementation, climate action tidak hanya di tingkat pusat tapi juga sampai di tingkat daerah. Sepakat itu. Makanya kami di sekarang ini sudah lagi tidak bicara sekedar hanya bicara menurunkan emisi sekian, enggak. Bahkan sekarang sampai lokasi ditargetkan. Jadi kalau Pak Ansari bisa membaca buku Pembangunan Berketahanan Iklim, itu di sana target-target lokasinya apa-apa saja yang akan dilakukan muncul di sana, baik dari sisi sektor pesisir, air, kesehatan, pertanian. Karena di situ sudah ditentukan prioritas-prioritas lokasinya mana yang mau dihandle. Itu untuk aspek ketahanan iklim. Yang lain banyak. Tapi pada intinya rencana kita sekarang sudah lagi tidak bicara di level nasional saja, tapi sekarang ini sudah diarahkan sampai di level daerah. Dan diharapkan kami sekarang sedang bekerja sama dengan Kemendagri akan menyusun SEB bahwa semua kepala daerah yang akan melakukan kampanye segala macam tetap referensi utamanya adalah RPJPN dan RPJMN. Jadi nggak akan kemana pusat ke kanan, daerah ke kiri. Jadi koridornya sudah dikasih sekarang. Kalau kemarin-kemarin harus diakui terbuka lebar. Kita belajar dari pengalaman yang lama. Oke, kalau begini koridornya harus jelas. Boleh begini-begini tapi dalam koridor mengarah ke satu titik. Itu ya. Itu yang pertama. Mengenai IKN. Tahap awal IKN ini pasti berat. Pasti, namanya awal-awal pasti berat. Memang ambisinya tahun depan upacara di sana. Ambisinya. Dan ada PNS yang akan pindah. Walaupun pindahnya mungkin ya nggak tahu nih, pindahnya akan settle di sana atau gimana, kelihatannya masih belum putus. Tapi memang desainnya adalah bahwa ini kan tadi konsepnya masalah transportasi ya terutama ya. Desainnya adalah jalan kaki maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Itu desainnya. Jadi ya kita lihat deh. Bisa nggak teman-teman PUPR kan sedang bekerja keras nih. Lagi membangun habis-habisan. Kebetulan kemarin juga yang energi juga solar panel segala macam, ada padang solar panel itu
sudah mulai bergerak semua ke arah sana. Kita lihat. Saya nggak berani janji apa-apa, tapi kita lihat karena desainnya sudah benar, tinggal implementasinya nih lagi diupayakan mengikuti desain yang ada. Gitu. By the way, saya mau komentar satu poin aja ya. Diplomat 28 tahun, seluruh dunia sepanjang masa tidak pernah ada negara yang mau ingin memindahkan ibu kota dan dikasih waktu hanya 5 tahun. Mohon maaf Pak. Dan ridiculous kalau membangun suatu hal yang sangat serius dipaksakan timetable harus segini. Right. Enggak, mohon maaf ya, saya kan pembayar pajak rakyat ya. Right. Ya, jadi it doesn't make sense ya. Dan kalau saya bisa appeal ke pemerintah, just relax, take 10 years, then everything will be okay gitu ya. Tapi kalau dipaksakan akan banyak masalah, percaya deh ya. Sorry. Sepakat Pak Dino, kalau 5 tahun nggak mungkin. Nggak mungkin, desain dari IKN itu jangka panjang sampai 20 tahun. Nggak mungkin 5 tahun mau jadi apa gitu. Akan resources akan ke sana semua nanti. Pindahan pemerintah dalam 5 tahun itu. Belum diputuskan seluruhnya. Ya kita lihat deh presiden berikut ya. Well, there's a question from siapa tadi? Michelle ya. Michelle tadi. Okay. In our long-term development plans, actually we are using scientific-based policies. So we have quite complex modeling. We use system dynamics modeling. We use the geospatial analysis and so on and so forth. Then we connect the economic calculations with the environmental calculation as well. So then we can estimate what sort of policy scenario behind the target that we have introduced for emission reductions, and what sort of scenario that we can also boost our economic growth. So based on our calculation, if we use the business as usual scenario, as like of today, actually we are dreaming to have 6 to 7% economic growth annually to 2045. In our analysis, it's about 3 to 4%. So then coming green scenario policies. And we can prove to the economists that the scenario that we are dreaming to become developed countries, sustainable, to have 6 to 7% of economic growth, it's achievable. So we combine, of course, there's a methodology, there's a technique to do that, and we can prove it to the economists. We can prove it to the minister as well. Okay, then the last but not least, green jobs. Agree, Pak. Actually, what we are designing so far with our green economic policies, emission reduction, emission intensity reduction, it will accompany it with green jobs initiatives. We have finalized the roadmaps. So right now we are finalizing the competency standard, still being drafted with Ministry of Labor, and also with Ministry of Energy, with us as well. So I believe you're correct. We cannot just put very ambitious target without concerning our capacity as well. So that's why then there is also big push to our labor markets to reskill and upskill our capacity. So that's why then the roadmap for the green jobs is there, just released. But then right now we are preparing the competency standard for each, each competency. For example, it's like the renewable energy. We have a lot of aspect for a lot of renewable energy, solar cell, wind, and so on and so forth. It has a specific characteristic for standard competency. You can name it. There are many actually that we are doing right now. I hand it over to my colleagues actually who's working with the Ministry of Labor now for that green job activities. Thank you, Pak. Thank you. Karena waktu sudah selesai, saya ingin mengundang the other four untuk memberikan closing thoughts, ya mungkin 1-2 menit ya. Dan after this kalau ada yang mau menanyakan,
setelah kita ending silakan langsung aja ya. Mas Agus duluan mungkin. Ya, sedikit aja gitu. Ini sudah urgent ya, situasinya udah urgent. Something must be done gitu. Dan kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa, pemerintah ini bukan cuma pemerintah Indonesia, tapi pemerintah seluruh dunia. Kita, bukan kita, kalian kali ya, anak-anak muda gitu, karena saya udah bukan muda lagi gitu kan. Pressure them to do something. Not only pressure ourselves, pressure them to do something. Karena zamannya udah kayak gitu. Kalau kata Al Gore sekarang itu there is no time to do dialogue, act, pressure. Itu yang saya kira pesan saya secara pendek. We have no time. We have no time. Terima kasih. Terima kasih. Nadia? Setuju banget bahwa we have no time. Yang harus kita dorong itu adalah tadi sekalian kalau boleh menjawab sedikit ya tadi mengenai kita di pemerintah Indonesia itu juga harus mempunyai sinergitas kebijakan yang ada gitu antar sektor semuanya, itu yang paling penting. Misalnya Bappenas sudah punya LTS LCCR yang sangat bagus gitu untuk strategi, tapi kan nggak dijalanin ya karena bukan implementator. Dan kementerian lain juga punya strateginya masing-masing. Tapi ada berbagai tabrakan gitu di situ. Misalnya KLHK sudah mempunyai netsync Volu gitu. Emang strategi untuk supaya netsync kita di sektor Volu di tahun 2030. Itu untuk perhutanan sosial, untuk restorasi gambut, untuk moratorium hutan, semuanya udah ada gitu di situ. Tapi di sisi lain ada berbagai kebijakan lain yang mungkin bisa jeopardizing capaian untuk mencapai itu gitu net zero. Jadi itu contoh aja gitu, misalnya mungkin IKN mungkin juga kebijakan di sektor energi di mana mungkin salah satu renewable energy yang dipakai itu adalah untuk penggunaan BBN ya, biofuel atau biomass gitu. Itu harus saling bersinergi gitu. Jadi artinya yes, we don't have time, dan teman-teman yang sebagai anak muda itu juga harus aktif mendorong untuk supaya semua kebijakan ini dan pemerintah kita semua diingetin gitu. Jadi kita harus kolaborasi sama-sama. Nggak bisa pemerintah sendiri ya Pak Medril, emang. Kesian dari tadi Pak Medril terus jadi akhirnya satu-satunya pemerintah gitu yang diserang ya. Gitu. Jadi kita semua. Saya puas karena pajak saya berarti well spent. Iya benar gitu. Jadi sebenarnya kita semua sih bertanggung jawab untuk bisa memecahkan ini. Sektor swasta, masyarakat sipil, juga dunia internasional juga dibantu gitu semuanya. Memang kita harus memecahkan ini bersama-sama. So collaboration is key. Citra dulu baru terakhir Tatay. Thank you Pak Dino. Influence the closest one to you, pasangan, teman, universitas, komunitas, bahkan kemudian ke sektor-sektor yang lebih luas untuk peduli tentang ini. Karena COP28 mungkin hanya satu kali event dan habis itu selesai. But our influence, our thoughts and our perspectives will come forever. Hanya di dekade ini kita bisa beraksi. Other than that ya udah. Apakah kita mau hidup dengan krisis iklim? Tata, kita tidak punya waktu dan kita harus kita semua mendorong systemic shift. Jadi perubahan yang sistemik, dan ini bukan cuma soal iklim, dalam konteks global dan konteks Indonesia ini terkait juga dengan keadilan sosial, dengan tata kelola pemerintahan. Saya memberikan satu contoh, batu bara misalnya. Kapan sih PLTU batu bara tiba-tiba dominan sehingga sekarang over capacity merugikan negara? Ternyata itu terjadi awalnya di awal tahun 2000-an, jadi 2004-2005 ketika pengambil elit-elit politik dan pengambil kebijakan masuk ke bisnis batu bara. Jadi semuanya terkait, dan ini juga ada persoalan sistemik di sini. Kalau teman-teman perhatikan bisnis batu bara itu seperti teman-teman bercocok tanam singkong. Jadi penghutannya segitu-gitu aja, pajak kecil, bahkan kalau ada hilirisasi 0%. Jadi seperti nanam singkong di kebun sendiri gitu, ngeruk batu bara dari bumi Indonesia ini saat ini. Jadi kita perlu systemic shift, dan tanggung jawabnya ada di kita semua, karena sebetulnya kita punya power di era demokrasi Indonesia dengan segala kekurangan kelebihannya. Saya kira
Mungkin Pak Dino lebih paham di Southeast Asia saya sih melihat mendingan asal kitanya aktif mendorong perubahan dan itu yang akan didengarkan oleh policy makers. Jadi betul, bukan cuma tanggung jawab Pak Mendiridul Zam. Terakhir saya ingin memberikan contoh bahwa perubahan itu mungkin. Saya menonton film Oppenheimer. Saya anti perang dan Greenpeace juga anti perang. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari sana adalah sebetulnya perubahan bisa kita lakukan kalau ada resources, ada financing dan ada political will yang kuat untuk mendorong sesuatu, make it happen, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih. By the way, yang lain kan tadi naik lift ke atas kan, semuanya naik lift ya. Ya, kecuali Pak Tata karena dia dari Greenpeace, dia manjat tebing dari luar. Oke, terima kasih. Look, saya mau close dengan one thought ya. Ini saya di board of think tank di Washington DC yang menangani mengenai sustainable development, right? Ada satu interesting ini loh Pak, yang membuat saya agak deg-degan juga gitu ya. So we have a lot of this emission reduction initiatives, ya kan? Mobil listrik di sini 600.000 targetnya, di China segala macam, kemudian batu bara dicoba ditarik dari PLTU, hutan di mangrove ditambah, hutan dilestarikan, punya a lot of small things all over the place gitu ya, right? But one question, right? How do we know all the numbers would add up? How do you know? How do you know? Lea, what is your carbon footprint berapa? Pernah hitung nggak? Ya kan? I bet you have it dalam arti ya, for 1 week, how much carbon do you produce? Nobody knows here. I know, but you have to calculate who's using it, right? But listen, every little thing that we do, 1.5 hanya bisa tercapai kalau 8 miliar orang seluruh dunia, di berbagai penjuru dunia, 190 negara, itu they do things dan semuanya terkoordinir sehingga bisa kita spending the remaining carbon budget kita untuk hidup dalam dunia 1,5. Ya kan? Never ever human history have ever done that. No project like this ever. Ya kan? No project. Jadi gimana nih? This is a numbers game. Ya, coba ya misalnya I cut my carbon footprint by 90% misalnya, mati lampu tiap malam, ya saya nggak naik mobil, naik sepeda ke kantor, terus makanan saya ambil plant based saja segala macam. Saya sendiri ya, gitu ya. But somebody in Sweden baru dapat gaji banyak, dia beli mobil fosil, beli truk, ya kan? Atau somebody in China starts having a pabrik yang penuh dengan batu bara. It's a numbers game. A numbers game of 8 billion people. How do they add up to produce a world of 1.5 degrees? And the moment I think about it, there is actually no credible system to ensure that. No credible system. Right? Ini kita like throwing things out and hoping it will catch something, right? I'm not trying to depress you or anything, but intellectually and policy wise, it's a question that requires valid answers gitu ya. Hopefully we'll get there ya. Jadi terima kasih semuanya. We appreciate your hard work. And Pak Medril, I'm happy my tax money is well spent on you. Ya. Okay. Pak Agus, Nadia, Mbak Tata, tolong dibuka jendelanya nanti Pak Tata mau turun ke bawah. and Citra, thank you so much. Give a big hand and silakan ask them any question. Ya. Terima kasih banyak Pak Dino. Selanjutnya FVCI ingin memberikan sebuah souvenir atau cindera mata kepada para pembicara dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Pak Dino, dipersilakan.
Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pembicara dan moderator kita hari ini. Sebagai informasi, besok kami akan mengadakan rangkaian Muda Bersuara 2023 yang pertama yang berkolaborasi dengan Bijak Memilih dan FVCI Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang ada di Depok, Jakarta, dan sekitarnya yang ingin juga berpartisipasi dalam diskusi publik ini, silakan untuk hadir pada jam 1 siang di Aula Gedung D Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun ini kami juga akan mengadakan konferensi kebijakan luar negeri terbesar di Indonesia, yaitu Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 yang akan diadakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Untuk registrasi silahkan mengakses website cifp2023.com. Dengan demikian kami telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan jangan lupa untuk membagikan momen Anda di sosial media dengan mention FVCI di @fpcindo. For those of you who are using the interpretation devices, please return the devices to the registration table. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara FVCI selanjutnya.